Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Cara Kepemimpinan dalam Memecahkan Masalah. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota kami. Yang pertama ada Ayu Putra Ayuningsih dengan NIM 2019-11332. Yang kedua ada Regita Luki dengan NIM 2019-11447. Yang ketiga ada Risma Julia Yahya dengan NIM 2019-11286. Dan yang terakhir ada Tri Mardiana Sari dengan NIM 2019-11630. Pengertian kepemimpinan. Menurut James M. Black dalam Samsudin 2010, kepemimpinan adalah suatu kemampuan meyakinkan dan menggerakkan orang lain agar mau bekerja sama di bawah kepemimpinannya sebagai suatu tim untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Menurut Wirawan dalam Sagala 2012 mendefinisikan kepemimpinan sebagai proses pimpinan mencapai visi, mempengaruhi sikap, perilaku, pendapat, nilai-nilai, norma, dan sebagainya dari pengikut untuk merealisasi visi. Fungsi kepemimpinan. Fungsi-fungsi kepemimpinan dapat dijadikan sebagai suatu strategi kepemimpinan yang harus dijalankan dengan menggunakan sumber-sumber kekuasaan atau wewenang dan tanggung jawab atau hak dan kewajiban yang dimiliki pemimpin, baik dalam situasi formal maupun informal. 1. Fungsi instruksi. Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. Pemimpin sebagai komunikator merupakan pihak yang menentukan apa, bagaimana, bila mana, dan di mana perintah itu dikerjakan agar keputusan dapat dilaksanakan secara efektif. 2. Fungsi konsultasi. Fungsi ini bersifat komunikasi dua arah. Pada tahap pertama, dalam usaha menetapkan keputusan, pemimpin kerap kali memerlukan bahan pertimbangan yang mengharuskannya berkonsultasi dengan orang-orang yang dipimpinnya yang dinilai mempunyai berbagai bahan informasi yang dapat diperlukan dalam menetapkan keputusan. 3. Fungsi partisipasi. Dalam menjalankan fungsi ini, pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam keikutsertaan mengambil keputusan maupun dalam melaksanakannya. Partisipasi ini tidak berarti bebas berbuat semuanya, tetapi dilakukan secara terkendali dan terarah berupa kerjasama dengan tidak mencampuri atau mengambil tugas pokok orang lain. Tipe kepemimpinan. Dalam melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinan, maka akan berlangsung aktivitas kepemimpinan. Apabila aktivitas tersebut dipilah-pilah, maka akan terlihat gaya kepemimpinan dengan polanya masing-masing. Tipe ini menganggap bahwa pemimpin merupakan suatu hak. Ciri-ciri pemimpin tipe ini adalah: yang pertama, menganggap bahwa organisasi adalah milik pribadi. Kedua, mengidentifikasi tujuan pribadi dengan tujuan organisasi. Ketiga, menganggap bahwa bawahan sebagai alat semata-mata. Keempat, tidak mau menerima kritik, saran, dan pendapat dari orang lain karena menganggap dialah yang paling benar. Kelima, dalam menggerakkan bawahan sering menggunakan pendekatan approach yang mengandung unsur paksaan dan ancaman. Dari sifat-sifat yang dimiliki oleh tipe pemimpin otokratis tersebut dapat diketahui bahwa tipe ini tidak menghargai hak-hak manusia, sehingga tidak dipakai dalam organisasi modern. Berikutnya yang nomor 2, militeristis. Perlu diperhatikan bahwa seorang pemimpin tipe militeristis tidak sama dengan pemimpin dalam organisasi militer. Artinya tidak semua pemimpin dalam militer bertipe militeristis. Ketiga, paternalistis. Tipe pemimpin paternalistis mempunyai ciri tertentu, yaitu bersifat paternal atau kebapakan. Pemimpin seperti ini menggunakan pengaruh sifat kebapakan dalam menggerakkan bawahan mencapai tujuan. Keempat, karismatik. Sampai saat ini, para ahli manajemen belum berhasil menemukan sebab-sebab seorang pemimpin memiliki karisma. Tipe pemimpin seperti ini mempunyai daya tarik yang amat besar sehingga mempunyai pengikut yang sangat banyak. Kelima, demokratis. Dari semua tipe kepemimpinan yang ada, tipe kepemimpinan demokratis dianggap sebagai tipe kepemimpinan yang terbaik. Hal ini karena tipe kepemimpinan ini selalu mendahulukan kepentingan kelompok dibandingkan dengan kepentingan individu. Studi kasus PT Indofood. Indofood sukses makmur, TBK juga menguasai pasar Amerika, Eropa, dan Australia.
Terdapat dua strategi pemasaran PT Indofood dalam ranah internasional. Yang pertama ialah lisensi. Indofood memasarkan produk utamanya, Indomie, dengan cara lisensi kepada banyak negara: Saudi Arabia, Penang Hill Arabia Food Limited, Nigeria di United Food Industry Limited, dan yang terbaru ialah Serbia, Indo-Adriatic Industry. Cara lisensi ini tentu merupakan cara yang terbaik dan efektif agar produk dari Indofood dapat diterima dengan baik di negara asing. Strategi internasional kedua PT Indofood Sukses Makmur Tbk lakukan ialah joint venture. Joint venture yang dilakukan PT Indofood yang paling signifikan ialah dengan Asahi Group dan Nestle. Dengan melakukan joint venture, PT Indofood tentunya akan mengembangkan produknya di pasar bidang lainnya seperti minuman dan minuman non-alkohol, bumbu penyedap makanan. Dari beberapa strategi pemasaran yang dilakukan oleh PT Indofood, value yang dapat diambil ialah para UMKM menjadi lebih memahami bagaimana cara melakukan dan menetapkan target pasar yang sesuai dengan bisnis yang dilakukan, agar UMKM dapat menyerang target pasar yang sesuai. Selain itu, wawasan UMKM terkait pentingnya positioning produk semakin bertambah dengan tujuan agar produk yang mereka tawarkan di pasar memiliki ciri khas tersendiri yang dapat dijadikan pembeda dengan produk lainnya. Para UMKM dapat mencontoh teknik pemasaran yang dilakukan oleh PT Indofood dan mengembangkannya dalam bisnis yang mereka jalani, seperti dalam hal pembuatan produk, pembuatan tagline dan jingle, melakukan periklanan yang baik dan benar, serta kampanye yang sesuai dengan ketertarikan masyarakat agar dapat meningkatkan brand awareness.